Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, ikhwah fillah, azakumullah. Kembali kita dipertemukan di dalam program Belajar Bahasa Arab Metode Maki. Dan hari ini kita akan melanjutkan program Bahasa Arab kita. Hari ini merupakan pertemuan yang keempat dari program Nahwu Intensif Sistem 60 Jam. InsyaAllah hari ini kita akan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan isim-isim yang mu'rab dan juga dengan al-ismul ladzi la yansarif. Ikhwah fillah, semoga program ini bermanfaat. Sebuah program dari Pesantren Maki, Lembaga Bahasa Arab dan Studi Islam. Ala kulli hal, kita mulai saja kajian kita hari ini. Alhamdulillah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-Darsul Rabi', pelajaran keempat. Al-asma'ul mu'rabah wa alamatu i'rabiha, isim-isim yang mu'rab dan ciri-ciri i'rabnya. Dan pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang isim-isim yang mu'rab, ya. Apa itu yang dinamakan dengan isim mu'rab? Ya, isim yang mu'rab adalah isim yang berubah akhirnya, ya, berdasarkan perubahan amil yang masuk ke dalamnya. Jadi yang dinamakan dengan isim mu'rab itu adalah dia memiliki perubahan, ya, pada akhir kalimatnya. Dan pada pelajaran sebelumnya sudah dibahas tentang isim-isim yang mu'rab, yaitu sebagai berikut. Apa saja isim mu'rab? Ya. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, dan al-asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, dan al-ismul ladzi la yansarif, ya. Kita sudah mempelajari tentang isim-isim ini, ya, ada yang namanya isim mufrad, musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir, kemudian al-asmaul khamsah, isim maksur, isim manqus, al-ismul ladzi la yansarif. Jadi ada 9 pada pembahasan sebelumnya tentang isim yang mu'rab. Sekarang mari kita lanjutkan kepada pembahasan tentang bagaimana bentuk perubahan daripada isim-isim tersebut dengan ciri-ciri perubahannya. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan pertemuan kali ini. Dan kita mulai dari isim mufrad. Seperti mana yang kita ketahui bersama, bahwasannya yang dinamakan dengan i'rab itu ada 4 macam, ya. Yang pertama itu dinamakan dengan rafa, kemudian nasab, jar atau khafad, kemudian ada jazm. Dan sudah pernah kita bahas bahwasannya yang dinamakan dengan rafa, kemudian nasab dan jar itu masuk ke dalam isim, ya. Sementara rafa, nasab dan jazm itu masuk ke dalam fi'il. Nah, isimnya dinamakan dengan isim marfu, mansub dan majrur, seperti itu, ya. Jadi isim ada 3 keadaan, ada keadaan marfu, mansub dan majrur. Nah, sekarang kita akan membahas, ya, isim mufrad dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Jadi semua isim akan kita bahas dalam 3 keadaan ini, yaitu dalam keadaan marfu, mansub maupun majrur. Dalam keadaan marfu, nah, kita kasih contoh misalnya muslimun. Nah, dalam keadaan marfu dia berharokat dhammah, muslimun, seperti ini, ya. Artinya, ya, dia bercirikan dhammah, muslimun. Kemudian dalam keadaan mansub, ini musliman, ya, dia berharokat fathah. Kemudian dalam keadaan majrur, muslimin, ya, dia berharokat kasrah. Oleh sebab itu maka yang dinamakan dengan isim mufrad, ya, marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, kemudian majrurnya dengan kasrah. Muslimun, musliman, muslimin, seperti itu, ya. Alhamdulillah, ya. Misalkan, ya, isim yang lain misalkan, atau kalimat yang lain. Kalimat yang lain misalkan waladun,
ya. Waladun, waladan, waladin, ya. Dan misalkan rajulun, rajulun, rajulan, rajulin. Dan misalkan baitun, ya. Baitun, baitan, baitin, ya. Baitun dalam keadaan marfu', mansubnya baitan, kemudian majrurnya baitin, seperti itu. Itu adalah bentuk perubahan untuk isim mufrad. Kita ingatkan sekarang yang isimnya adalah musanna, ya. Musanna sudah pernah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwasannya dia adalah merupakan isim dua, ya, dengan ditambah alif nun, ya, atau ya nun. Dia sebuah isim yang menunjukkan kepada bentuk dua dengan tambahan alif nun atau ya nun. Baik. Nah, isim musanna ini, ya, dalam keadaan marfu', mansub, dan majrur. Baik. Dalam keadaan marfu', nah ini adalah muslimani. Berarti yang ditambah dengan alif nun itu dalam keadaan marfu'. Baik. Dan ciri rafa'nya adalah alif. Baik. Kemudian yang kedua adalah mansub, muslimaini. Ciri nasabnya adalah ya. Kemudian yang ketiga adalah majrur, ya, muslimaini. Nah, sama ini ciri majrurnya adalah dengan ya. Ya, ada tiga keadaan, yaitu marfu, mansub, dan majrur. Marfu'nya dengan alif, contohnya muslimani. Mansubnya dengan ya, contohnya muslimaini. Dan majrurnya juga dengan ya, muslimaini. Taib. Tentu ada pertanyaan, bagaimana cara membedakan antara yang mansub dengan yang majrur? Taib. Cara membedakannya adalah dengan melihat amil yang masuk ke dalam isim tersebut. Apabila amilnya adalah merupakan amil yang menasabkan, maka dia mansub. Akan tetapi apabila amil yang masuk ke dalamnya adalah amil yang menjarkan, maka dia adalah isim yang majrur, seperti itu. Taib. Contoh yang lain misalkan, ya, baitun. Ya. Baitun, maka dalam keadaan marfu, baitani. Dalam keadaan mansub, baitaini. Dalam keadaan majrur, baitaini juga sama. Taib, ya. Taib, bisa dipahami ya, ini untuk musanna. Kemudian kita lanjutkan kepada isim yang ketiga, yaitu jama' muzakkar salim, ya. Jama' untuk laki-laki yang selamat. Taib. Contoh misalkan, ya, muslimun, apabila dia akan dijadikan sebagai jama' muzakkar salim, maka dia ditambah dengan waw nun atau ya nun, ya. Taib, maka menjadi muslimuna atau muslimina. Taib. Dia dalam tiga keadaan, yaitu marfu', mansub, dan majrur. Taib. Marfu', ini contohnya adalah muslimuna. Oleh sebab itu ciri rafa'nya adalah waw. Dan mansub, ya, muslimina. Ya, ini ciri nasabnya dengan ya. Kemudian majrur, ya, ini juga sama, muslimina, ya. Ciri majrurnya adalah dengan huruf ya. Jadi untuk jama' muzakkar salim, ya, marfu'nya dengan wawu, mansubnya dengan ya, majrurnya juga sama dengan ya. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya, bagaimana cara membedakan antara yang mansub dengan yang majrur? Sama, ya. Jawabannya adalah bahwasannya yang mansub, ya, itu apabila dimasuki oleh amil yang menasabkan. Sementara majrur apabila dia dimasuki oleh amil yang menjarkan, seperti itu. Ya. Dan nanti insya Allah kita akan mempelajari apa saja yang menasabkan, apa saja yang menjarkannya. Lanjutkan ikhwan sekarang kepada jama' mu'annas salim. Jama' mu'annas salim ini adalah bentuk jama' dengan tambahan alif dan ta di akhir dari sebuah isim mufrad. Saya contohkan misalkan kalimat muslimatun, ya. Kalimat muslimatun untuk dirubah menjadi jama' mu'annas salim, maka dia ditambah dengan alif dan ta, ya, maka menjadi muslimatun, ya. Jadi dihilangkan dulu ta marbutahnya, kemudian baru ditambah dengan alif dan ta menjadi muslimatun, seperti itu. Dan dia juga sama berada dalam tiga keadaan. Itu dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Dalam keadaan marfu, muslimatun, ini dalam keadaan marfu. Cirinya adalah dengan dhammah. Dalam keadaan mansub, muslimatin, ya, ini dengan kasrah, ya. Kemudian dalam keadaan majrur juga sama, ya, muslimatin, dia juga dengan kasrah. Jadi marfu'nya dengan dhammah,
mansubnya dengan kasrah, majrurnya pun dengan kasrah. Yang lain misalkan mu'minatun, ya. Mu'minatun, mu'minatin, mu'minatin, ya. Marfu, mansub, majrur seperti itu. Itu adalah untuk jamak muannas salim. Kita ingatkan ikhwah sekarang kepada jamak taksir. Kalau jamak taksir ini adalah merupakan jamak yang bentuk jamak yang pecah, ya. Bentuk jamak yang pecah dari bentuk aslinya. Dan dia, ya, merupakan kata-kata yang bersifat benda, ya. Contohnya misalkan atau juga bisa juga, ya, bersifat orang misalkan, ya. Akan tapi kebanyakan, ya, jamak taksir ini diambil dari isim-isim yang bersifat benda misalkan, ya. Contohnya misalkan baitun, ya. Baitun, ya, ketika dirubah menjadi bentuk jamak dia tidak beraturan. Baitun menjadi buyutun seperti itu. Nah, maka di sini kita lihat, ya, marfu, mansub dan majrur. Marfunya, ya, buyutun, ya, dengan dhammah. Kemudian mansub buyutan, ya, dengan fathah. Kemudian majrur buyutin dengan kasrah. Ya, berarti antara marfu, mansub dan majrurnya itu sama, ya, dengan isim mufrad. Ya, marfu, mansub dan majrur sama dengan isim mufrad. Marfu dengan dhammah, ya, kemudian mansub dengan fathah dan majrur dengan kasrah seperti itu. Jadi jamak taksir ini sama. Saya contohnya misalkan, ya, sekarang bersifat orang, misalkan rajulun, ya, bentuk jamaknya rijalun, rijalun, rijalan, rijalin seperti itu, ya. Itu untuk jamak taksir. Lanjut sekarang ikhwah kepada al asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Isim yang 5 ini, ya, sudah saya pernah jelaskan bahwasannya isim yang 5 ini apabila dia diidopahkan, ya, nah, ini menjadi bentuk isim yang 5, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. 5 saja, ya. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, sekarang kita pelajari, ya, tentang bentuk perubahannya. Dan kita pernah membahasnya pada pelajaran sebelumnya bahwasanya dia ada 3 bentuk. Abuka, abaka, abika seperti itu. Nah, maka ini juga menunjukkan kepada bentuk perubahannya, yaitu marfu, mansub dan majrur. Marfu'nya abuka, ya, ini dengan waw. Kemudian mansubnya abaka, ya, ini dengan alif. Kemudian majrurnya, ya, ini dengan abika, ya, dengan ya. Itu untuk al-asmaul khamsah. Nah, oleh sebab itu maka sama, ya, bentuk yang lain, ya. Jadi kita sebutkan akhuka, akhaka, ya, akhika, ya. Kemudian untuk hamuka, hamaka, ya, hamika. Tuh. Kemudian fuka, faka, fika. Nah, yang terakhir adalah zumalin, zamalin, zimalin. Nah, itu. Jadi marfu'nya dengan alif, dengan waw, ya, mansub dengan alif, kemudian majrur dengan ya. Kita ingatkan ikhwah sekarang ke isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim maksur adalah setiap isim yang diakhiri oleh alif lazimah. Ya. Setiap isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Apa itu alif lazimah? Alif lazimah artinya adalah alif yang tetap, yang berada di akhir isim tersebut. Dan alif lazimah ini dia tidak menerima harokat. Ya, alif lazimah ini dia tidak menerima harokat. Dalam keadaan marfu, mansub dan majrur. Perhatikan ikhwan. Dalam keadaan marfu, ya, Musa, ya, ini dengan dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Dhammah muqaddarah artinya adalah dhammah yang diperkirakan. Mansubnya pun sama, ya. Musa ini dengan fathah muqaddarah, artinya fathah yang diperkirakan. Kemudian majrur ini juga sama, Musa, ya, dia dengan kasrah muqaddarah. Jadi baik dalam keadaan marfu, mansub maupun majrur ini menggunakan harokat yang diperkirakan, dhammah muqaddarah,
fathah muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Kenapa seperti itu? Karena yang dinamakan dengan alif ini dia tidak bisa menerima harokat, atau dengan kata lain ya, dia disebut dengan ta'azzur. Ya, ta'azzur itu repot ya, sehingga dia tidak bisa dimasukkan oleh harokat. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang kepada isim manqus. Baik. Isim manqus ya, ini adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah, ya tetap. Baik. Nah, sebenarnya huruf ya ini dia bisa menerima harokat, baik dhammah, fathah maupun kasroh. Akan tetapi ketika dia dimasuki oleh dhammah dan kasroh, dia itu akan berat. Ya, oleh sebab itu maka ya, perhatikan ketika dia dalam keadaan marfu ya, ini sebenarnya bisa kita ucapkan ada-iyu ya, tapi dia berat. Oleh sebab itu maka kemudian dihilangkan menjadi dhammah muqaddarah, menjadi ada-i, seperti itu. Kemudian dalam keadaan mansub ya, ini tetap ada iya. Kenapa? Karena fathah itu harokat yang ringan, maka dia cirinya tetap dengan fathah, seperti itu. Dan kemudian ya, ketika dalam keadaan majrur pun sama ya, ini berat untuk diucapkan, ada i itu berat, maka dibuang saja menjadi dengan kasrah muqaddarah. Jadi ada dhammah muqaddarah untuk marfu, kemudian fathah untuk mansub, dan kasrah muqaddarah untuk majrur. Dan yang terakhir ya, untuk pembahasan tentang isim mu'rab adalah al-ismul ladzi la yansharif. Al-ismul ladzi la yansharif adalah isim yang tidak bisa dimasukkan dengan tanwin. Dalam keadaan marfu, mansub, dan majrur. Dalam keadaan marfu, contohnya Ahmadu. Nah, dia dengan dhammah. Ya. Kemudian dalam keadaan mansub, ya, Ahmada ya, dengan fathah. Jadi hampir mirip dengan isim mufrad, hanya al-ismul ladzi la yansharif ini tidak bisa dimasuki oleh tanwin. Ya. Jadi tidak boleh Ahmadun, tidak boleh Ahmadan. Nah, dan juga al-ismul ladzi la yansharif ini tidak bisa dimasuki oleh kasrah. Maka dalam keadaan majrur ya, dia diganti harokat kasrahnya dengan fathah. Jadi Ahmada. Jadi marfu dengan dhammah ya, mansub dengan fathah, majrurnya pun dengan fathah. Jadi kita sudah bahas ya tentang isim mu'rab dan ciri-ciri i'rabnya ya. Isim mufrad, musanna, jamu mudzakkar salim, jamu muannas salim, jamak taksir, asmul hamzah, isim maksur, manqus, dan al-ismul ladzi la yansharif. Baik. Kita akan ikhwah sekarang pembahasan kepada tafasilul asma'il lati la tansharif ya. Apa itu tafasilul asma'il lati la tansharif? Pembagian ya, atau uraian isim-isim yang tidak bisa disaraf. Taib. Apa itu isim-isim yang tidak bisa disaraf ya? Isim-isim yang tidak bisa disaraf artinya ya, taib, dia adalah ya, isim mu'rab ya, yang tidak bisa menerima tanwin, seperti itu. Nah, taib, pada pembagian isim mu'rab kita sudah membahas tentang satu jenis isim, yaitu al-ismul ladzi la yansharif. Nah, sifat dari isim ini adalah tidak menerima tanwin, dan apabila dalam keadaan majrur tidak berakhiran kasrah ya. Akan tetapi berakhiran fathah sebagai pengganti kasrah itu. Jadi sifat dari isim ini dia tidak menerima tanwin, dan apabila dalam keadaan majrur tidak berakhiran kasrah, nah akan tetapi berakhiran fathah sebagai pengganti kasrah. Contoh sini Aisyatu ya. Aisyatu ini adalah al-ismul ladzi la yansharif. Nah, kemudian ketika dia dimasukkan oleh an, dan kita sudah tahu kalau an itu huruf jar, kan, tetapi ternyata ketika dia masuk kepada al-ismul ladzi la yansharif, dia tidak dibaca Aisyati, tapi an Aisyata ya, menggunakan fathah sebagai pengganti kasrah, dan itu sudah kita terangkan tadi. Nah, sekarang kita bahas ya. Nah, isim jenis ini juga disebut dengan isim ghair munsharif, dan kayaknya lebih mudah ya bagi kita untuk menyebutkannya dengan isim ghair munsharif. Isim ghair munsharif saja, dan terbagi ke dalam 3 kelompok, yaitu ya, satu kelompok dengan sebab khusus ya, jadi dijelaskan apa saja sebabnya. Yang kedua adalah kelompok disertai dengan kelompok sifat ya, yang disertai dengan penyebab yang lain. Kemudian yang ketiga adalah kelompok nama yang disertai dengan penyebab yang lain. Baik.
Berikutnya adalah uraian dari pembagian isim ghair munsharif. Kita bahas sekarang kelompok yang pertama terlebih dahulu. Kita bahas dulu sekarang al-majmu'atul ula, ya, kelompok yang pertama dari al-ismul ladzi la yansharif. Ini dengan sebab khusus, ya. Dia terbagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah sigoh muntahal jumu'. Yang kedua alif ta'nis maksurah, ya. Kemudian yang ketiga alif ta'nis mamdudah. Apa itu sigoh muntahal jumu'? Sigoh muntahal jumu' adalah bentuk jamak yang memiliki wazan khusus, gitu. Jadi sigoh muntahal jumu' adalah bentuk jamak yang memiliki wazan khusus, dan wazannya ini yang paling banyak digunakan yaitu mafa'ilu. Ini wazannya mafa'ilu, walaupun nanti ada bentuk-bentuk lain dari wazan tersebut, ya. Kan tapi kita fokuskan saja untuk pertemuan ini di wazan mafa'ilu. Mafa'ilu, ya. Contohnya misalkan madarisu, ya. Kemudian masajidu. Nah, ini dia tidak boleh, ya, madarisun atau masajidu. Madaris itu bentuk jamak dari madrasatun, ya. Kemudian masajid bentuk jamak dari masjidun, ya. Jadi madarisu kemudian masajidu. Madarisu, ya, sekolah-sekolah, kemudian masajidu masjid-masjid. Kita lihat sekarang pada alif ta'nis maksurah. Alif ta'nis, alif ciri perempuan, al-maksurah itu artinya pendek. Dan biar lebih mudah kita gunakan satu wazan yaitu fu'la. Nah, ini alif ta'nis maksurah ini, ya. Ini adalah alif ta'nis maksurah. Fu'la. Contohnya sini hubla, ya. Hubla, nah ini tadi kan, ya. Ini alif ta'nis hubla, ini alif ta'nis maksurah. Hubla artinya perempuan yang tengah mengandung. Sughra, ini artinya kecil, dan ukhra ini yang lain. Nah, jadi alif ta'nis maksurah ini adalah alif ciri perempuan yang pendek. Selanjutnya adalah alif ta'nis mamdudah. Ya, alif ta'nis ciri perempuan mamdudah, dipanjangkan. Nah, biar lebih mudah dia menggunakan wazan fa'la'u. Ya. Ini wazan yang lebih banyak digunakan, itu fa'la'u. Contohnya safra'u, bayda'u. Nah, ini safra'u artinya kuning, bayda'u artinya putih, seperti itu. Ini adalah kelompok yang pertama. Jadi kelompok yang pertama sigoh muntahal jumu', alif ta'nis maksurah, kemudian alif ta'nis mamdudah, ya. Jadi ada sigoh muntahal jumu', alif ta'nis maksurah, dan alif ta'nis mamdudah. Itu untuk kelompok yang pertama. Kita lanjutkan ikhwah sekarang kepada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua ini adalah kelompok sifat, ya. Ada 3, yaitu al-wasfu ma'al adal, al-wasfu ma'a waznil fi'li, kemudian al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wa nun. Al-wasfu ma'al adal, ya, sifat bersama perpindahan atau perubahan. Kemudian al-wasfu ma'a waznil fi'li artinya adalah sifat disertai dengan wazan fi'il. Kemudian al-wasfu ma'a ziyadatil alif wa nun artinya adalah sifat dengan tambahan alif dan nun. Perhatikan. Ini untuk wasfu ma'al adal, ini wazannya 2, ya, bisa maf'alu atau fu'al. Contohnya adalah masna, sulas, ya, ruba'. Masna artinya 2, 2, sulas artinya 3, ruba' artinya 4, seperti itu. Masna, sulasa, wa ruba'. Kemudian lanjut adalah al-wasfu ma'a waznil fi'li. Ini adalah sifat disertai dengan wazan fi'il. Ini wazannya adalah af'alu. Ya, contoh sini akbaru, ajmalu, aqrabu. Akbaru lebih besar, ajmalu, ya, ini lebih indah, aqrabu lebih dekat. Selanjutnya yaitu al-wasfu ma'a ziyadatil alif wa nun, ya, sifat dengan tambahan alif dan nun. Ini wazannya fa'lan. Contohnya ini sakran, ya. Sakranu itu mabuk, ya. Godban, ya. Jadi ini menunjukkan kepada makna sangat, ya. Sakran sangat mabuk, godban, ya, sangat marah, jau'an itu sangat lapar. Ya. Kita kan ikhwah, ya. Jadi untuk sebelum lanjut, ya, untuk kelompok yang kedua yaitu al-wasfu, ini ada al-wasfu ma'al adal,
Al-wasfu ma waznil fi'li, kemudian al-wasfu ma ziyadatil alif wan nun. Lanjut, kelompok yang ketiga ini terbagi ke dalam 6 ya, 6 bentuk. Tapi kita bahas 3 dulu sekarang, yaitu al-alam ma'al-adal, al-alamu ma waznil fi'li ya, dan kemudian al-alam ma ziyadatil alif wan nun. Ini kelompok nama ya. Nama bersama perpindahan, kemudian nama dengan wazan fi'il, dan nama dengan tambahan alif dan nun. Yang pertama ini al-alam ma'al-adal ya. Wazannya adalah fu'alu. Fu'alu. Contohnya adalah Umaru, Zufaru, Zuhalu. Ya, ini adalah nama-nama. Ya, jadi apabila ada nama dengan wazan seperti ini, maka dia tidak boleh dimasuki oleh tanwin. Tidak boleh Umarun, tidak boleh Zufarun atau Zuhalun, tidak boleh. Tapi kemudian lanjut sekarang al-alam ma'a waznil fi'li. Ini wazannya dia menggunakan wazan fi'il mudhari ya. Af'alu atau yaf'ilu. Contoh, nah tadi Ahmadu ya, nama orang Ahmadu, Ahsanu, Yazidu. Yazidu ini wazannya yaf'ilu. Nah, kenapa? Ya tidak yazidu ya, karena berat ya. Dan itu maka terjadi pertukaran harokat ya. Kasroh pindah ke sini, kemudian sukun pindah ke sini ya. Tadinya yazidu berat ya, menjadi yazidu. Yang selanjutnya adalah al-alam ma'a ziyadatil alif wa nun, nama dengan tambahan alif dan nun. Fu'lanu. Contoh wazannya adalah fu'lan ya. Contohnya Usmanu ya, Sufyanu, Sulaimanu, dan nama-nama yang lain. Ini adalah kelompok yang 3 ya, baru 3 kita bahas. Kita lanjutkan sekarang kepada kelompok yang ketiga masih ya. Ini yang selanjutnya adalah al-alam ma'a ta'nis, al-alam ma'al ujmah, al-alam ma'a tarkib mazzi. Al-alam ma'a ta'nis ini artinya nama bersama ciri perempuan. Kemudian al-alam ma'al ujmah, nama ya, yang disertai dengan bentuk asing ya. Artinya bukan berbahasa Arab. Kemudian selanjutnya adalah al-alam ma'a tarkib mazzi. Ini artinya adalah nama ya, dengan susunan 2 nama dijadikan 1, yaitu al-alam ma'a tarkib mazzi. Contohnya ya, untuk al-alam ma'a ta'nis ini tidak ada wazan tertentu ya. Untuk 3 kelompok ini. Untuk apa? Untuk yang selanjutnya ini bagian yang ke-4, 5, dan 6. Fatimah, Aisyah, ya, Maryam, Zainab, ini adalah merupakan alam ma'a ta'nis ya. Jadi nama disertai dengan ciri perempuan ya, jadi dia tidak boleh Fatimatun, Aisyatun, seperti itu. Dan kemudian al-alam ma'al ujmah ini artinya adalah nama asing. Contohnya Ibrahimu, Ismailu, Yusufu. Kenapa ini nama-nama asing? Karena dia adalah nama Ibrani ya, bukan nama Arabi. Demikian dengan nama saya Kurnia ya, itu termasuk pada al-alam al-ujmah. Sebab itu tidak bisa menerima bentuk perubahan ya. Dia bisa Kurniun, Kurnian, tidak bisa. Itu termasuk pada al-alam al-ujmah. Atau misalkan Jono ya, ini tetap aja seperti ini ya. Kemudian al-alam at-tarkib mazzi ya, ini adalah nama ya, yang tadinya itu susunan 2 nama dijadikan 1. Contohnya adalah Ba'labak ya. Ba'labaka ini adalah susunan dari ba'lun tambah dengan bakun ya. Ba'labak ini adalah ba'lun tambah bakun. Kemudian Hadramaut ini juga sama ya, ini merupakan susunan dari hadara ditambah dengan mautun, seperti itu. Ya ikhwah, ini kita sudah menyelesaikan tentang pembagian isim-isim yang tidak bisa dimasuki oleh tanwin. Lanjutkan. Pada penjelasan sebelumnya diterangkan bahwa isim ghair munsharif ini apabila dalam keadaan majrur, maka dia berakhiran fathah ya, sebagai pengganti kasrah. Dan hal ini terjadi apabila 1. Tidak disandarkan kepada kalimat yang lain atau bukan sebagai mudhaf. Yang pertama. Yang kedua, tidak didahului dengan alif lam. Ya. Ketika yang pertama alla yakuna mudhafan, tidak disandarkan. Contoh, sholaitu fi masajida. Nah ini ya. Ini adalah bentuk
al-ismul ladzi la yansarif atau ism ghair munsharif. Walaupun dimasuk oleh fi, maka dia tetap sholaitu fi masajida. Aku salat di masjid-masjid. Akan tapi ketika dia dijadikan sebagai sandaran atau disandarkan, punten. Ketika dia disandarkan, ya. Nah, misalkan kepada al-balad, ya, maka menjadi sholaitu fi masajidil baladi, gitu. Jadi batal, ya. Keterangan kalimat masajid ketika tidak disandarkan ke kalimat yang lain berakhir fathah, walaupun didahului dengan huruf jar yaitu fi. Akan tapi ketika disandarkan ke kalimat al-balad, contoh, maka menjadi berakhir kasrah. Soalnya itu fi masajidil balad. Kemudian selanjutnya an yakuna mujarradan min al, ya, tidak berawan alif lam. Contohnya soalnya itu fi masajida, masih contoh yang tadi. Akan tetapi ketika ditambah dengan alif lam, ya, ismul ladzi la yansarif ini menjadi soalnya itu fil masajidi, seperti itu. Keterangan kalimat masajid ketika tidak diawali alif lam berakhiran fathah, walaupun didahului dengan huruf jar. Akan tetapi ketika dimasukkan alif lam, maka menjadi berakhiran kasrah. Taib, ihwafillah, azakumullah. Nah, silakan latihannya antum kerjakan, ya. Sebutkan, ya, jenis isim ghair munsharif berikut ini. Taib. Silakan antum kerjakan. Taib. Ikhwafillah, itu saja untuk pelajaran kita hari ini. Dan pada ikhwafillah yang ingin membantu kelancaran program ini, persilakan Infak Bina Maki IBM untuk operasional dan pengembangan program. Bank Mandiri dengan nomor rekening 1310013441631 atau Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 12570388854. Informasi di 085795955657 atau 082121493636. Alhamdulillah, itu tadi kajian kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ala kulli hal, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.